بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله fattabu'uni yuhibbukumullah faghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Amma ba'. Sahabat PKUM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat PKUM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan sebuah tentang kultum yang mana bertemakan mahabbah. Mahabbah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ahabba yuhibbu mahabbatan, yang artinya kecintaan atau mencintai sangat dalam. Dalam konteks kali ini, yaitu kita akan membahas mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah mengandung makna dan pengertian sebagaimana kita harus patuh dan tunduk atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangan yang tidak diperbolehkannya. Dan kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa Allah lah Tuhan yang satu-satunya. Dalam mahabbah kepada Allah, tentu kita harus memilih jalan. Tentu kita perlu perantara untuk sampai kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak jalan yang dapat kita tempuh, kita mendapati suatu anugerah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah panutan kita, idola kita, pedoman hidup kita, serta suri teladan bagi kita semua. Beliaulah yang dapat menuntun kita untuk sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bisa sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya banyak beragam penafsiran. Kita sebagai umatnya, yaitu kita harus mengamalkan apa yang disunnahkannya, harus menjalankan apa yang disyariatkan kepadanya, serta kita harus beramal amal ma'ruf nahi mungkar.
Dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu banyak tantangan serta halangan. Kita harus istiqomah, kita harus ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mencintai hambanya, maka dia akan memandang seorang tersebut dengan pandangan cinta, kasih dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mempertegas dalam penyampaian saya tadi, bahwa apabila ingin sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, yaitu mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjalankan syariat yang dibawanya, serta kita harus melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dalam mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala juga kita harus mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu kita. Karena apabila kita mendahulukan hawa nafsu kita, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah bapak-bapak, anak-anak, istri-istri, keluarga kamu, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan untung ruginya, dan rumah-rumah yang engkau senangi dan lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai datang putusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, di surah ini kita disuruh untuk mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu kita. Emang berat bagi kita melawan hawa nafsu, tapi apabila kita ingin mencapai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada titik makom kecintaan atau mahabbah, maka kita harus melakukannya. Kita tidak boleh mendahulukan hawa nafsu kita daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unjur maqala wala tanjur man qala. Billah fi sabil haq fastabiqul khairat jazakumullah khairan jaza afwanikum wa ihtimamikum. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبوه عبد الله منه مفرد أبوه عبد الله منه مفرد وجده شيبة عبد المطلب